Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 721 122 0010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produk dan digital marketing pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andus Jumiadi AW, AK, MSI, CFR, CFTax. Selanjutnya, alur materi pada kali ini, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang riset pasar. Yang kedua adalah tentang pengamatan proses produksi. Yang ketiga adalah tentang merancang produk. Yang keempat adalah tentang membangun komunikasi. Yang kelima adalah tentang loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada di digital marketing. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu riset pemasaran. Riset pemasaran atau marketing research adalah sebuah proses yang perlu dilakukan sebelum memulai bisnis maupun usaha. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan. Proses yang ada meliputi pengumpulan data, observasi, serta pengolahan data yang ada pada objek penelitian di dunia pemasaran. Baik itu bisnis skala kecil maupun besar, siapa saja bisa menggunakan riset pemasaran. Selanjutnya ada juga definisi riset pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Susatyo. Menurut Robby Susatyo, yang dimaksud dengan riset pemasaran adalah upaya mengidentifikasikan secara objektif dan sistematis. Selanjutnya ada menurut Malhotra. Menurut Malhotra sendiri mengartikan riset pemasaran sebagai bentuk kegiatan berupa pengumpulan, analisis, dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah kita harus mengenal tujuan riset pemasaran. Yang pertama sebagai evaluasi. Bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk mengevaluasi atau mereview brand positioning dengan cara membandingkan produk kita dengan kompetitor. Singkatnya, evaluasi bertujuan untuk mengetahui apa yang perlu dievaluasi dari strategi pemasaran. Selanjutnya sebagai understanding. Tujuan yang kedua yaitu understanding. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah yang paling penting. Karena sejatinya perusahaan perlu mengetahui apa kebutuhan konsumen demi menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Pada tahap ini, riset yang dilakukan biasanya berupa konsumen, kebiasaan konsumen, perilaku, harapan, serta keluhan yang ada terkait produk. Selanjutnya yaitu sebagai predicting. Yang ketiga yaitu sebagai predicting, bertujuan untuk memprediksi pasar. Tentunya tahapan yang satu ini tidak bisa dianggap mudah karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hal ini menjadikan predicting sangat berisiko karena hasil yang ada cenderung relatif. Selanjutnya ada controlling. Controlling bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang tengah berjalan dan dilakukan secara reguler untuk mengatasi zero defect. Beberapa hal yang menjadi acuan dalam tahapan ini antara lain posisi produk di hadapan konsumen, tren, serta efektivitas marketing tools yang digunakan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Yang pertama ada menciptakan ide. Adanya riset pasar dapat membantu kita dalam menciptakan ide usaha bisnis, terutama bagi kita yang baru akan memulai bisnis sendiri. Hal ini akan memberikan kita gambaran terkait pasar yang akan dibidik serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah ke depannya. Selanjutnya yang kedua yaitu variasi pilihan ide. Tidak hanya satu ide bisnis, dari melakukan riset pasar, kita akan memperoleh beragam variasi ide yang dapat dipilih. Selanjutnya, kita dapat mencatat beberapa variasi ide yang ada sesuai minat kita untuk selanjutnya dapat menjadi pilihan alternatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempermudah pengembangan konsep. Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam mengembangkan bisnis yaitu kesulitan mengembangkan konsep. Dengan adanya riset pemasaran, kita dapat memperoleh beragam informasi dan data yang dapat dijadikan sebuah opsi untuk membuat bisnis plan.
Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan dan strategi pemasaran. Melalui riset pemasaran, kita akan disuguhkan dengan beragam tren terkini. Hal ini cukup penting mengingat pergerakan kondisi pasar dari waktu ke waktu cukup cepat. Selanjutnya, yang kelima adalah mengembangkan produk. Pernahkah kita berpikir mengapa sebuah usaha dapat menjual lebih banyak produk hanya dengan mengubah kemasan atau menambah variasi dari pilihan produk yang ada? Hal itu dikarenakan adanya perubahan strategi yang telah dipertimbangkan melalui riset pemasaran terhadap konsumen atau segmentasi pasar tertentu. Dan yang terakhir adalah tes pasar. Adanya riset pasar dapat dijadikan sebuah percobaan untuk melihat apakah hasil dari riset yang ada selaras dengan harapan yang ada. Pastinya hal ini mengarahkan pada komersialisasi atau terciptanya penjualan. Selanjutnya yaitu ada metode riset pemasaran. Ada 4. Yang pertama yaitu adanya kuesioner, menggunakan formulir dengan sejumlah daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir ini nantinya akan disebar sesuai dengan sampel riset yang kita tuju. Misalnya kita membuka bisnis komputer gaming, kuesioner tersebut bisa disebarkan ke komunitas penyuka game dengan range umur tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada riset group, yaitu berupa diskusi kelompok yang memiliki ketertarikan yang sama. Pada diskusi ini kita dapat menanyai seputar keluhan, kebutuhan, serta harapan mereka terkait suatu produk. Selanjutnya yaitu ada dengan survei, yaitu umumnya bersifat acak, tidak terpaku pada satu komunitas atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari masyarakat terkait produk kita. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan observasi, yaitu mengamati suatu kejadian atau dasar sebab akibat. Kita akan langsung mengamati situasi pasar terkini yang berkaitan dengan bisnis kita, sebagai contoh melalui sosial media atau mendatangi suatu tempat. Selanjutnya yaitu adalah pengamatan proses produksi. Yang pertama yaitu definisi proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan sejumlah kegiatan seperti perencanaan, pengendalian bahan baku, pengolahan, pengendalian kualitas, dan distribusi produk. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengamatan proses produksi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, yaitu melalui pemantauan dan analisis proses, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk. Dengan mengawasi proses produksi, perusahaan dapat mendeteksi dan mengatasi masalah kualitas yang mungkin muncul selama proses. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi. Dengan memahami secara mendalam bagaimana proses produksi berjalan, perusahaan dapat mengurangi pemborosan dan menghemat biaya produksi. Yang keempat yaitu meningkatkan pengendalian stok. Pengamatan proses produksi dapat membantu dalam merencanakan persediaan dan mencegah ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan produk. Selanjutnya yaitu ada merancang produk. Selanjutnya ada pengertian perancangan produk. Perancangan produk adalah mendefinisikan rancangan sebagai totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu menurut yang diisyaratkan oleh pelanggan, yaitu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2018 halaman 353. Produk sendiri dapat diartikan sebagai kepuasan yang diberikan perusahaan atau produsen terhadap konsumen menurut Iswanto dan Akbar pada tahun 2021 halaman 18. Kepuasan yang diberikan terhadap konsumen itu dapat berupa barang yang bernilai guna maupun jasa atau pelayanan yang diinginkan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perancangan produk dan jasa itu sejatinya adalah pendefinisian fitur dan kualitas barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu ada tujuan perancangan produk. Yang pertama,
untuk menghindari kegagalan. Menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua yaitu memilih metode yang baik dan ekonomis. Memilih metode yang baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang akan dibuat. Selanjutnya yang keempat yaitu menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Selanjutnya yang kelima yaitu mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Selanjutnya yang keenam yaitu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menghasilkan produk yang tren pada masanya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada membangun komunikasi dan loyalitas pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pelanggan atau konsumen adalah orang yang membeli dan menggunakan barang secara tetap. Sementara itu, masih menurut Griffin, pelanggan adalah seseorang yang terbiasa membeli produk dari perusahaan. Kebiasaan ini terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang terjalin dalam beberapa kali periode waktu. Semakin banyak frekuensi pembelian yang dilakukan oleh suatu pelanggan, maka semakin dekat pula statusnya sebagai pelanggan yang loyal. Pelanggan dalam bisnis umumnya terbagi menjadi dua jenis. Menurut PSE Kairani S. dan Prihatin Darsini dalam dasar-dasar usaha layanan pariwisata pada tahun 2022, dua jenis pelanggan itu adalah pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal yaitu tim staf, distributor, kolega atau rekan kerja, dan manajemen dan pengawas. Sedangkan pelanggan eksternal adalah konsumen retail, klien perusahaan konsultasi, supplier atau pemasok, maupun pasien rumah sakit. Pelanggan internal adalah pelanggan yang terlibat langsung dengan operasional perusahaan, sedangkan pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berasal dari luar perusahaan dan sama sekali tidak terlibat dengan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah tingkat komitmen dan keterikatan pelanggan terhadap suatu merek, produk, atau layanan yang ditujukan melalui kecenderungan mereka untuk melakukan pembelian berulang, merekomendasikannya kepada orang lain, serta tetap setia dalam hubungan bisnis jangka panjang. Loyalitas pelanggan merupakan hasil dari pengalaman positif, kepuasan, dan nilai yang diperoleh pelanggan dari interaksi dengan perusahaan. Pelanggan yang loyal cenderung lebih berpegang pada merek yang mereka sukai dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan perusahaan, sehingga lebih mungkin untuk mempertahankan loyalitasnya meskipun ada persaingan yang intens. Loyalitas pelanggan dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti frekuensi pembelian, tingkat retensi, rekomendasi kepada orang lain, serta preferensi merek yang konsisten. Mengapa loyalitas pelanggan penting bagi bisnis? Loyalitas pelanggan memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan bisnis. Karena yang pertama, pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian berulang secara konsisten. Yang kedua, mereka menjadi basis pelanggan yang stabil yang dapat diandalkan, yang menghasilkan pendapatan yang konsisten bagi perusahaan. Yang ketiga, dalam jangka panjang, pelanggan yang loyal cenderung menghabiskan lebih banyak uang pada produk atau layanan perusahaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Selain itu, pelanggan yang loyal juga lebih mungkin untuk mencoba layanan yang baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini memungkinkan kita untuk memperluas jangkauan produknya dan meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis. Cara untuk membangun loyalitas pelanggan: yang pertama, pelayanan pelanggan yang luar biasa. Yang kedua, kualitas produk atau layanan yang baik. Yang ketiga, adanya program loyalitas. Yang keempat, membangun komunikasi yang efektif. Yang kelima, memberikan apresiasi. Yang keenam, personalisasi pengalaman pelanggan. Yang ketujuh, pengelolaan masalah dengan baik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun loyalitas pelanggan yang lebih optimal. Untuk membangun loyalitas pelanggan yang lebih optimal, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan memanfaatkan alat yang tepat seperti sistem Customer Relationship Management atau CRM.
Pertama, penting untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui pelayanan pelanggan yang responsif, ramah, dan profesional. Selanjutnya yaitu digital marketing. Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi guna memperluas serta meningkatkan fungsi pemasaran tradisional. Selanjutnya ada pendapat digital marketing menurut para ahli. Yang pertama menurut Civiello, Milley, dan Marcolin. Pada tahun 2001, pengertian digital marketing menurut Civiello, Milley, dan Marcolin cenderung lebih spesifik. Mereka menyebut bahwa digital marketing adalah penggunaan internet dan teknologi interaktif lain untuk menciptakan dan menghubungkan komunikasi antara perusahaan dan konsumen secara lebih spesifik. Selanjutnya menurut American Marketing Association, digital marketing sebagai aktivitas, institusi, dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai lebih kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada manfaat digital marketing. Yang pertama adalah jangkauan global. Poin ini sudah sempat disinggung. Lebih asiknya, selain jangkauannya lebih luas, biaya yang dikeluarkan pun juga tergolong lebih murah. Yang kedua, ongkos lebih murah. Masih berkaitan dengan poin pertama, melalui perencanaan yang baik dan target yang jelas, kampanye digital dapat menyasar konsumen secara presisi. Yang ketiga, mudah dilacak. Statistik dari kampanye yang dilakukan dapat dipantau secara real time. Bahkan laporan dari tools analytics pun tersaji lengkap, yaitu demografi hingga perilaku konsumen. Yang keempat yaitu mudah disesuaikan. Digital marketing memungkinkan strategi pemasaran dijalankan dengan lebih personal. Hal ini akan membuat calon konsumen merasa lebih dimengerti dan dapat meningkatkan penjualan. Yang kelima yaitu terbuka. Kehadiran media interaktif dapat dalam digital campaign membuat loyalitas antara bisnis dan konsumen menjadi tampak lebih jelas. Sistem reputasi dapat menargetkan hubungan keduanya. Yang keenam yaitu potensi viral. Penggunaan kombinasi teks, audio, dan video yang bisa disebarkan ulang oleh pengguna lain di media sosial memiliki potensi kampanye untuk menjadi viral. Yang ketujuh yaitu instan. Pemasaran digital memungkinkan calon pembeli untuk melakukan transaksi saat itu juga. Tidak perlu telepon untuk konfirmasi maupun datang langsung ke toko. Itu ada 7 komponen digital marketing. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO digunakan untuk meningkatkan popularitas konten di mesin pencari. Semakin tinggi rankingnya, tentu saja klik, konversi, dan potensi penjualannya juga bakal lebih baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, Pay Per Click Advertising atau PPC. Kalau kita memasang baliho di jalan raya, nominal ongkos yang dikeluarkan biasanya lebih mahal dan dibayar di muka. Sedangkan kita bisa memasang iklan di internet menggunakan sistem PPC. Jadi kita cukup mengeluarkan biaya berdasarkan jumlah orang yang tertarik dan kemudian mengklik iklan kita. Yang ketiga selanjutnya yaitu desain web. Web yang baik tidak hanya soal tampilan, tetapi juga fungsional. Semacam ini bakal membuat orang nyaman ketika mengakses website. Desain website jadi komponen yang terpenting untuk diperhatikan jika ingin digital marketing lebih berkesan. Selanjutnya yaitu yang keempat, konten marketing. Digital marketing tidak bisa jalan begitu saja tanpa konten marketing. Komponen digital marketing satu ini membantu kamu membentuk branding yang lebih bagus sekaligus meningkatkan engagement komunitas virtual. Berbekal konten marketing, tidak mungkin usaha kita juga bisa viral. Selanjutnya yang kelima yaitu social media marketing. Komponen ini setali dengan konten marketing. Apa yang kita buat dalam konten marketing bisa kita sebarkan lebih luas lewat media sosial marketing. Apalagi 10 tahun belakangan orang-orang menjadi sangat lengket dengan media sosial. Jadi kalau kita melakukan poin ini rasanya bakalan rugi sendiri. Email marketing. Email memang masuk kategori sesepuh digital marketing, akan tetapi ternyata komponen ini masih bisa diandalkan. Riset McKinsey juga bilang kalau email marketing itu 40 kali lebih efektif dari channel pemasaran semacam media sosial. 7 yaitu analytics. Beda tradisional marketing dan digital marketing ada transparansi data. Di sini kamu bisa melihat
dan mempelajari banyak hal, mulai dari perilaku pengunjung website sampai ke efektivitas kampanye pemasaran. Semua data ini bisa kita pakai untuk membuat strategi pemasaran yang lebih jitu.